Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada bab ke-13, isti'adzah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'adzah itu artinya meminta perlindungan. Dan isti'adzah itu terbagi menjadi 3 rukun. Apa saja? Pertama, al-musta'id. Yang kedua, al-musta'adz bihi. Dan yang ketiga, al-musta'adzu minhu. Al-musta'id artinya orang yang meminta perlindungan. Adapun al-musta'adz bihi artinya zat yang kita minta berlindung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-musta'adz minhu artinya kita berlindung dari keburukan jin dan juga manusia. Dan isti'adzah ini adalah ibadah. Karena pertama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk isti'adzah. Yang kedua, karena isti'adzah itu amalan qalbu, amalan hati. Di mana seseorang terkadang dalam hatinya merasa takut, sehingga perlu meminta perlindungan. Dan ibadah hati adalah seagung-agungnya ibadah. Maka barang siapa yang menyelewengkan isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan 2 dalil. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan mereka. Jadi begini, Bu. Di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sebelum datangnya Islam
apabila mereka lewat di sebuah tempat yang menakutkan, maka mereka akan memanggil-manggil jin dan mereka akan mengatakan, ya sayyidal jin, wahai ketua jin, bolehkah saya lewat di tempat jalan ini? Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu. Mungkin bahasa kitanya, kalau ibu lewat di sebuah tempat yang menakutkan, permisi gitu ya. Permisi gitu. Tetapi setelah datangnya Islam, maka mereka pun kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian daripada jin. Hakikatnya Bu, jin itu sebenarnya takut kepada manusia. Jin itu takut sama ibu, itu takut mereka itu. Itu dasarnya. Jin itu difitrahkan memiliki rasa takut kepada manusia. Tetapi ketika manusia itu makin banyak orang yang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala, kemudian sebagian mereka meminta perlindungan kepada jin, dari sini jin berani dan merasa bangga bahwa mereka seolah-olah rasanya lebih mulia dibandingkan manusia. Jadi ibu sebenarnya tidak takut. Tidak perlu takut Bu ya, karena dasarnya jin itu yang takut sama kita. Cuman karena kita ini kurang belajar tauhid, sehingga akhirnya terbalik pula kita yang takut sama jin. Apalagi kalau dari kecil didoktrin supaya takut sama jin. Nah, ini anak ini akan besar dan jadi penakut, Bu. Makanya saya nasihatkan, Bu, jangan nakut-nakuti anak dengan jin. Jangan keluar, nak, ada setan. Nggak usah ditakut-takuti dengan setan. Nanti anak itu sudah ibu takut-takuti setan, nonton sinetron pula judulnya Sundel Bolong. Makin takut, kan udah didoktrin dia takut setan dari kecil, hari-hari nonton sinetron tuh, hari Jumat. Wah, makin takut gitu. Sampai tua takut juga gitu ya. Sudah hujan deras, mati listrik, anjing Cina pula gonggong terus, mau ke kamar mandi tak berani. Akhirnya kencing di botol aqua. Subhanallah gitu ya. Karena takut gitu ya, nggak boleh. Justru dasarnya jin itu sebenarnya takut sama kita. Kalau kita berani, mereka takut. Tapi kalau kita takut, mereka berani. Sekarang ini uji mental saja, uji keberanian. Kalau kita berani, mereka takut. Karena itu memang fitrahnya jin itu takut sama kita. Karena kita lebih mulia masalahnya. Mereka takut dengan kita. Tapi karena manusia itu jauh dari tauhid, kemudian mereka melakukan banyak kesyirikan, itulah jadi berani. Makanya mereka kemudian berani kepada kita. Karena jin-jin yang kafir itu, tidak semua jin itu kafir, ada juga yang mukmin. Artinya Allah mengatakan wa inna minnas salihuna wa minna dunadzalik. Di antara kita ada jin-jin yang soleh, ada juga jin-jin yang fasik gitu ya. Lah jin-jin yang fasik ini, anak buah iblis, itu akan berusaha mencari media-media untuk menakut-nakuti kita. Dia akan berusaha mencari media-media itu. Contoh umpamanya, dia masuk ke media angin. Ada pohon depan rumah gitu kan. Malam-malam masuk dia ke angin. Kemudian goyang-goyang dahan. Kemudian nampak bayang-bayang. Atau dia masuk ke suara-suara.
Kadang-kadang kucing nabrak kaleng kongguan gitu ya. Genjreng gitu. Masuk dia ke situ. Atau kebayang-bayang gitu. Malam-malam kok gorden kok goyang-goyang. Kenapa ini? Padahal ada anak kucing itu berkelahi di balik gorden. Tapi dia masuk ke bayang-bayang tuh. Kok gorden goyang-goyang? Ada apa ini? Kan itu. Kemudian juga masuk pada perasaan kita. Jadi ketika ibu melangkah dari kamar ke kamar mandi itu kok bulu semua berdiri, ini ada apa ini kan? Lah, jin ini dia akan berusaha masuk ke semua media. Media angin, media suara gitu, media bayang-bayang, goyang-goyang, macam-macam gitu ya. Jadi mereka itu hendak menakut-nakuti kita sebenarnya. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan sebuah nasihat. Apabila ibu lewat di sebuah tempat dan tempat itu kok menakutkan. Menakutkan tempat itu. Umpamanya di rumah sendirian gitu ya. Kemudian mau ke kamar mandi, mau ke dapur kok lain rasanya gitu ya. Maka kata Nabi SAW cukup membaca basmalah, bismillah. La tubali kata Rasul. Jangan kau pedulikan. Jangan dipedulikan. Ah, enggak apa-apa. Jadi nekat aja gitu modelnya gitu ya. Mau ada suara burung kayak, mau ada suara angin, mau ada goyang-goyang, mau kaleng bersuara, mau apa saja nggak usah dipedulikan kata Rasul. Cukup baca basmalah. Itu sudah cukup mengusir mereka. Jadi tidak perlu kemudian ibu berteriak-teriak, siapa di dapur tuh? Apain pula lah di dapur? Kata suaminya, aku lagi buat mie gelap-gelap kata. Jadi janganlah kemudian kita mengucapkan kalimat karena itu mempedulikan namanya. Kalau kita ngomong berteriak itu berarti kita peduli itu. Makin ditakut-takuti dia. Ya. Jadi tidak perlu ngomong, cukup ngomongnya bismillah saja. Bismillah lewat. Ke kamar mandi. Cepat lari lagi. Gitu ya. Jadi tidak usah dipedulikan karena dikhawatirkan kemudian hati kita ini sudah takut, akhirnya ketakutan itu mengakibatkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Asalnya takut kepada setan itu tidak syirik. Ya enggak, Bu. Ibu takut lewat kuburan syirik tidak. Ibu takut lewat di kegelapan syirik tidak. Ibu takut malam-malam gelap kamar mandi tidak. Takut kepada setan itu tidak syirik. Kenapa? Wajar, itu tabiat. Orang itu takut sama musuh. Karena setan itu musuh kita. Kita saja diancam mau dibunuh takut. Wajar, itu takut tabiat namanya. Yang tidak wajar itu kalau ketakutannya mengarah kepada hal-hal yang kemudian ibu melakukan sesuatu yang terjerumus kepada kesyirikan. Karena takut rasanya kok di rumah ada aja yang ganggu. Akhirnya ngundang dukun, ya kan? Datang ke rumah. Ya, kan ada zaman kapan tahun ya di televisi itu ada siaran apa gitu ya yang nangkap jin dimasukkan botol tuh Bu, ya kan? Nanti orangnya berjubah-jubah, kadang-kadang kan 5-6 orang gitu. Pakai serban, pakai jubah kayak iya aja dia nangkap jin itu. Bawa botol lagi itu. Nanti ditarik-tarik, kalau udah ketangkap jinnya itu ditarik-tarik, dimasukkan ke lubang botol kemudian ditutup. Kayak tahu aja jin di mana, Bu ya. Coba bayangkan kan nggak masuk di akal. Gimana kalau botolnya bolong kecil di situ, keluar lagi dari bolong tuh. Gitu ya. Jadi itu sandiwara, Bu, itu sinetron itu. Karena jin itu tidak kelihatan. Gaib. Yang mengatakan tidak kelihatan gaib bukan Abu Humairah. Al-Quran yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, tapi kita tidak melihat mereka. Lah itulah jin bagi kita gaib di dunia, tapi nanti keadilan Allah, nanti di akhirat terbalik, Bu. Jin tidak bisa melihat kita, kita bisa melihat mereka. Ya di dunia kita tidak bisa melihat mereka, mereka yang melihat kita. Di akhirat dibalik. Dan itu keadilan Allah.
Lah karena jin itu tidak bisa dilihat, sementara mereka melihat kita. Pertanyaannya, macam mana mau nangkap jin? Nabi saja loh tidak tahu jin itu di mana kalau tidak dikasih tahu wahyu oleh Allah lewat Jibril. Seperti mamanya ketika jin-jin Yaman itu ditugaskan iblis untuk mencari-cari kabar berita soal terhentinya jin-jin itu naik ke langit. Kan di zaman jahiliyah itu jin itu naik ke langit, kemudian mencuri dengar kabar wahyu. Kemudian kalau dapat satu kalimat nanti dijual ke paranormal. Tapi setelah diutusnya Nabi, langit dijaga, tidak ada jin yang boleh naik ke langit. Kalau berani naik ke langit langsung dihantam meteor mati. Sehingga tidak ada yang berani jin itu naik ke langit. Lah iblis itu ketuanya heran, ada apa ini anak buah saya tak bisa naik ke langit. Makanya kemudian iblis ini mengutus anak buahnya ke ujung timur, barat, selatan, utara. Ada apa? Tolong kalian harus cari tahu kenapa ini langit kok dijaga oleh bintang-bintang yang menembak-nembak anak buahnya. Akhirnya ada 7 jin dari Nasibin nyasar pula ke kebun kurma. Di kebun kurma itu Nabi sedang sholat. Ketika itu baru pulang dari Taif, dilempari orang Taif sedang berdarah-darah Nabi itu. Sholat subuh baca Quran. Jin ini dengar. Kemudian mereka mengatakan, oh apakah ini penyebabnya? Kenapa langit dijaga? Apa gara-gara orang ini? Maksudnya Nabi SAW. Dari situlah jin-jin itu beriman dengan sekali mendengar bacaan Quran yang dibaca Nabi. Masya Allah. Satu kali dengar Quran, langsung beriman, Bu. Kadang jin lebih baik dibandingkan kita, kan? Kita ini dengar Quran itu udah capek kali, tidak nangis-nangis juga. Kayaknya keras sekali hati kita ini. Baca ya tidak nangis, dengar juga ya nggak nangis gitu, banyak dosa kita ini. Terkadang ada jin itu yang luar biasa gitu, dengar Quran langsung beriman. Kalau kita dibacakan Quran lari pula kita. Gak percaya, Bu? Nah, coba orang-orang awam tuh, Bu, yang nongkrong-nongkrong itu, ibu deketi bawa Quran, baca surah Al-Baqarah. Apa reaksinya, Bu? Pasti bilang apa? Salah tempat, Bu, kalau ngaji di sana katanya kan. Itu ya kan? Pasti salah tempat, belum waktunya yasinan, ngapain kau ngaji katanya. Pasti begitu. Reaksinya itu bukan didengerin, malah dikomentari. Yang ada pergi dia dari situ. Lebih setan dibandingkan setan. Kan juga. Lah, jin ini akhirnya beriman kepada Nabi. Kemudian Nabi tidak tahu kalau ada jin yang sedang mendengarkan. Karena memang Rasul tidak tahu yang gaib. Lah dari mana Rasul tahu bahwa ada 7 jin mendengarkan Quran? Karena ada wahyu turun. Turun surah jin, ngasih tahu Nabi. Di mana Allah mengatakan qad uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an tiba-tiba mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih, maka kami pun beriman. Jadi Nabi saja tidak tahu kok di mana jin. Kalau tidak dikasih tahu, Nabi mana tahu? Seperti contohnya ketika Jibril datang kepada Rasul bahwa 7 jin ini membawa ribuan jin dari Yaman ingin beriman, ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW diberitahu bahwa mereka sudah menunggu di tempat ini dan itu. Maka Rasul mengajak Abdullah bin Mas'ud ke tempat jin berkumpul itu. Kemudian Rasul mendakwai mereka. Lah dari sini menunjukkan Nabi tidak tahu kenapa di zaman sekarang kok ada orang yang tahu di situ ada jin. Makanya ulama akidah mengatakan tidak ada yang tahu di mana jin kecuali punya jin. Contoh, umpamanya ada anak kecil, ya kan, karena katanya anak sakti, karena punya indera ke-6 ke-7 gitu. Pokoknya lebih lah dari 5 indranya gitu kan. Indigo atau apa istilahnya. Disangka anak ajaib pula gitu. Mampu melihat jin. Kadang anak itu nunjuk-nunjuk tuh di situ katanya kan. Kata ibunya tak ada apa-apa. Nah itu ada ini itu macam-macam. Itu bukan anak sakti, anak kesurupan itu, Bu. Anak itu ada jinnya harus diruqyah, kasihan.
Ya, anak indigo itu bukan anak sakti, anak sedang kesurupan, anak sakit. Harus diruqyah. Kasihan dia, udah kecil-kecil diganggu jin. Ya, dari sini maka tidak ada yang bisa melihat jin kecuali dia melihara jin. Makanya jangan datangkan orang yang ngaku-ngaku nangkap jin itu. Mereka pakai jin juga. Ya. Jadi ada sebagian manusia itu mereka meminta pertolongan kepada jin. Jin itu nambah kufur. Ya, jin itu nambah kufur kepada manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari ayat surah Al-Jin ayat 6 ini ada beberapa faidah yang bisa kita petik. Yang pertama, haram hukumnya meminta perlindungan kepada jin. Tidak boleh. Meminta perlindungan kepada jin itu hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menambatkan diri kepada selain Allah hakikatnya sedang menghinakan dirinya. Kita ini mulia, jin itu hina. Ketika kita menyembah jin, kita pula jadi hina, jin pula jadi mulia. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini menetapkan bahwa jin itu ada. Harus diimani, jin itu ada. Ya, bahwa dalam setiap manusia itu ada jinnya. Dalam tubuh ibu-ibu ini ada jinnya tuh. Yang disebut dengan al-qarin namanya ya. Jadi ibu kalau malas sholat, malas melayani suami, maunya maksiat, itu dorongan-dorongan jin itu. Jin qarin namanya. Lah jin-jin qarin ini yang biasanya berinteraksi dengan jin-jin yang dimiliki dukun. Ya kan? Biasanya kan dukun kalau ramal-ramalan itu, maka jin dukun itu biasanya berkomunikasi dengan jin yang ada pada diri ibu. Makanya terkadang kita lihat kadang-kadang ada acara talkshow gitu ya, Mbah Dukun dengan siapa di televisi, tiba-tiba ada yang telepon gitu kan. Sebelum telepon si dukun ini sudah nebak ini. Nama ibu si Anu ya. Ibu kok bilang kok tahu ya? Belum mengenalin kok dia tahu ya. Nama ibunya si Anu. Kok tahu dia ya? Usia ibu kayaknya ini 40 tahun ini. Loh kok tahu dia? Ibu ini kayaknya lagi bertengkar dengan suaminya. Loh kok tahu dia? Pokoknya kadang-kadang padahal orang itu di televisi tuh. Ibu ini dari rumah nelpon, tapi dia bisa menebak tuh. Kok bisa? Kok hebat dia bisa nebak-nebak? Bukan hebat. Sebenarnya jin yang ada pada si dukun itu, dia dapat informasi dari jin yang ada dalam badan kita. Jadi jin yang ada pada badan kita itu berkomunikasi dengan jin yang ada pada dukun. Jadi kata jin yang ada pada kita namanya si Anu. Nah, maka dia kasih tahu si Anu, ibunya si Anu, dikasih tahu ibunya si Anu, usianya si Anu, begitu. Ya, jadi saling memberikan informasi antara jin dukun dengan jin yang ada pada diri kita. Disebut inforjin namanya ya. Ada namanya informan, ada yang namanya inforjin. Jin yang memberikan informasi, ya kan? Taib. Ini faedah dari ayat ini. Kemudian juga faedah yang selanjutnya, bahwa isti'adzah kepada selain Allah itu akan mewarisi rasa takut dan kelemahan. Ibu kalau meminta bantuan perlindungan kepada dukun gitu ya, kemudian dukun itu ngasih jimat, sekali jimatnya lupa di mana naruhnya, sibuk tuh. Ada rasa takut gitu ya. Kalau syarat-syaratnya nggak dipenuhi itu kayaknya gimana gitu ya. Kemudian juga di antara faedah ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan meminta perlindungan kepada jin itu haram hukumnya. Karena tidak menambah kecuali kekufuran dan dosa. Kemudian juga isti'adzah itu adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedahnya bahwa seorang hamba hendaklah mencukupkan kepada Allah, karena segala sesuatu yang dihajatkan hamba itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isti'adzah itu datang perintah secara
mutlak, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusinya, Bu? Kalau kita tidak boleh meminta bantuan kepada dukun, kepada paranormal, kepada jin-jin itu. Lalu apa solusinya? Hadis yang kedua inilah solusinya. Perhatikan hadis yang kedua. Dari Khawlah binti Hakim. Khawlah bintu Hakim itu, Bu, itu istri daripada Aus ibn Samit. Lah Aus ibn Samit ini memang dijelaskan biografinya mudah marah. Kemudian juga tidak tampan. Kemudian juga berkulit hitam. Kemudian ada sedikit kekurangan akalnya. Ya, tetapi kan orang dulu kan menikah main jodoh-jodohan, Bu. Lain dengan orang sekarang, Bu ya. Ibu jodohkan anak, mana mau anak dijodohkan hari ini. Anak sekarang sudah dapat jodohnya di Facebook, di Instagram gitu. Mereka sudah punya jodoh sendiri. Kadang-kadang belum dikawinkan sudah kawin deh. Itu anak-anak sekarang kan aneh-aneh gitu. Jadi Khawlah bintu Hakim ini suatu ketika yang namanya suaminya agak sedikit kurang akalnya, suka marah-marah. Jadi suaminya terucap kalimat, antika dhahri ummi, kamu loh seperti punggung ibuku. Khawlah nangislah karena bahasa jahiliyahnya engkau seperti punggung ibuku itu kalimat talak. Ya kan? Datang dia kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, suamiku mentalak diriku. Kenapa? Dia mengatakan aku seperti punggung ibunya. Lah Rasul ketika itu belum diturunkan ayat dihar, ayat mujadilah. Sehingga Rasul masih berpegang dengan adat istiadat jahiliyah. Kata Rasul, ya gimana? Suamimu sudah mentalak dirimu, berarti kau tidak halal lagi bagi suamimu. Maka kata Khawlah, tolonglah Nabi, tolonglah Nabi. Ini wanita berakal. Khawlah ini, dia orang bangsawan, orang cantik gitu ya. Tapi karena sudah kadang banyak anak dari Aus ibn Samit, dia memandang anak-anaknya. Dia tidak mau bercerai dengan suaminya dan mendapatkan bapak lain dari anak-anaknya. Dia tetap mau bapak dari anak-anaknya itu adalah Aus ibn Samit. Walaupun kondisinya kekurangan banyak. Tukang marah, temperamen, akalnya kurang, orang yang gak ganteng, hitam, kriwel gitu ya. Tetapi Khawlah bintu Hakim mengajarkan kepada kita, khususnya para wanita, khusus lagi ibu-ibu yang di sini, jadilah wanita berakal. Lihat Khawlah bintu Hakim, tidak mau cerai. Dalam kondisi apapun suaminya tidak mau cerai dia. Seandainya Bu, Khawlah bintu Hakim ini, ibu di posisi dia gitu ya, saya nggak yakin ibu bisa bertahan dengan suami yang seperti ini, Bu ya. Bagus cari lagi, ngapain Pak sama dia gitu, Bu ya. Sudah sering marah, akalnya agak kurang, orang yang gak ganteng, dia cantik, punya nasab, bisa dia cari laki-laki lain. Tapi ini wanita berakal dan tidak mau cerai dia. Dia mau tetap anak-anaknya bapaknya Aus bin Samit. Oh, luar biasa Bu ya. Ini wanita percontohan, wanita berakal, Khawlah bintu Hakim ini. Makanya wajar ketika Khawlah bintu Hakim menangis terus, turun satu surat, bayangkan satu surat untuk Khawlah bintu Hakim. Namanya surah Mujadilah itu. Itu satu surah Mujadilah itu turun untuk Khawlah bintu Hakim. Karena dengan ada kasus ini turunlah ayat dihar, ya kan? Hukum dihar itu bukan talak, itu dihar. Masih boleh rujuk dengan catatan bayar kafaroh, memberi makan 60 fakir miskin, memberikan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, maka tanpa harus ada pernikahan baru sudah boleh dicampuri. Turun ayat dihar. Lah Khawlah bintu Hakim ini menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa singgah di satu tempat, idza nazala manzilan, apabila kalian singgah di sebuah tempat, tempat ini umum Bu, manzilan ini umum. Mungkin ibu beli rumah yang sudah baru, beli rumah di perumahan, tinggal masuk saja, atau ngontrak rumah, tinggal masuk saja, atau mungkin singgah di kebun, atau singgah di pasar, atau singgah di tempat-tempat yang menakutkan, atau pulang kampung. Pokoknya di mana saja ibu singgah di sebuah tempat lah pokoknya ya. Kalau kira-kira tempat itu angker, ya kan, menakutkan, maka solusinya
ibu cukup membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Bu ya. Jadi jangan seperti orang-orang jahiliyah. Kalau singgah di sebuah tempat, malah kemudian permisinya ke jin-jin yang ada di situ. Permisi Bapak Jin, saya mau lewat, tolong jangan ganggu ya. Nah, dulu kan jahiliyah, di zaman jahiliyah seperti datang Islam diganti lafadznya. Jangan seperti itu. Jangan permisi-permisi. Cukup ngomong a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya. Apa yang terjadi? Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka siapa yang membaca doa ini, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Ya Bu ya, jadi kalau ibu pindah rumah, beli rumah, sewa rumah, tidak perlu selamatan rumah itu. Karena di zaman jahiliyah itu tradisinya kalau pindah rumah atau bangun rumah atau menempati rumah, maka mereka akan menyembelih sembelihan, kemudian darahnya akan diusap-usap di rumah tersebut untuk menghilangkan sial. Nah, jadi orang jahiliyah seperti itu. Jadi kita tidak perlu, cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, masuk. Kalau masih takut juga baca Al-Baqarah. Nanti setan-setan kabur dari rumah itu. Dan ibu harus yakin. Ya. Ibu harus yakin. Lah di sini Allah Subhanahu Rasul mengajarkan satu doa, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya kalimat Allah di sini artinya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu disebut tamah, sempurna, maksudnya sempurna secara hukum dan sempurna secara habar. Apa yang dihabarkan Al-Qur'an semua benar, apa yang diperintahkan Quran semua adil. Itu disebut tamah, artinya sempurna, habarnya benar, hukum dan putusannya semua adil. Nah di sini Allah mengatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan segala makhluk yang diciptakannya. Ingat, tidak boleh ibu menasabkan keburukan kepada Allah. Walaupun keburukan yang menciptakan Allah, tapi jangan dinasabkan kepada Allah. Ya, Allah menciptakan keburukan, tapi jangan dinasabkan kepada Allah. Tapi dinasabkan kepada selain Allah. Iblis, siapa yang menciptakan? Allah, gitu ya. Tapi jangan kemudian kita memanggil ya Rob Iblis, umpamanya gitu ya. Wahai Rob pencipta iblis, tidak boleh. Ya, karena iblis itu buruk, tidak boleh nasabkan kepada Allah walaupun Allah yang menciptakannya. Nah, maka enggak boleh memanggil ya Robba Iblis, ya Robba Abi Lahab, ya Robba Abi Jahal, enggak boleh. Ya. Ya Robba Syaitan, enggak boleh ya. Yang benar ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, nah, gitu. Sebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Taib, di antara faedah hadis ini, satu, bayan keterangan barakati hadat doa, berkahnya doa ini, bahwa doa ini cukup diucap bisa mengusir setan. Jadi ngusir setan gampang Bu ya, tidak perlu datang ke dukun, tidak perlu ngabiskan bumbu dapur. Ada tuh ngusir setan tuh bumbu dapur semua diikat, bawang putih, bawang merah, cabai putih, cabai merah semua diikat, digantung pula. Sayang Bu ya, bagus diulek jadi sambal. Ngapain pula ngusir setan pakai bumbu dapur? Ya, lebih parah lagi, garam lo 1 kilo ditebar dari belakang rumah. Ini ngusir setan gitu. Gampang ngusir setan dalam Islam. Cukup dengan membaca doa ini. Mati, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwa bacaan Quran itu bisa mengusir setan. Dan Quran bukan makhluk, Quran itu kalamullah. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah, meminta perlindungan tidak boleh kecuali kepada Allah. Kemudian disunnahkan membaca doa ini ketika ibu menempati tempat-tempat yang menakutkan.
ya kan, pulang kampung, kemudian naik bus gitu ya. Iya. Baik. Jadi kalau ibu pulang kampung dari sini ke Padang gitu kan, nanti kan lewat katanya, lewat mungkin di perjalanan lewat hutan, lewat tebing-tebing, lewat lorong-lorong, lewat gua-gua gitu kan. Ah, kalau memang sekiranya menakutkan, baca doa ini. Pokoknya busnya ini berhenti dulu di sebuah tempat, tah makan dulu. Kan ada kan kalau bus perjalanan jauh itu kan mesti makan dulu, berhenti dulu. Nah, kan atau perjalanan di mana yang berhenti-berhenti itu. Ah, jangan lupa Bu, kalau berhenti di sebuah tempat, baca doa ini. Ya kita enggak tahu. Boleh jadi anak kita kesambet di situ atau ibu yang kesambet pula di situ, ya kan enggak tahu, atau suami pula kesambet di situ, tahu-tahu hilang suaminya, ya kan. Jadi supaya tidak kesambet setan, baca doa ini. Ya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini di bahwa tawassul itu dibolehkan dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Di sini a'udzu bikalimatillahi tammah. Itu sifat Allah, kalamullah Al-Qur'an. Kemudian juga bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dia adalah kalamullah azza wa jalla. Nah, ini diantara kandungan dari isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Dan isti'adzah sendiri terbagi 3. 1, meminta perlindungan kepada selain Allah. Seperti meminta perlindungan hal-hal yang bisa dilakukannya. Jadi orang yang diminta melindunginya itu mampu, maka ini nggak apa-apa. Contoh minta perlindungan kepada tetangga, gitu kan. Tolong saya, lindungi saya, ada penjahat mau nyerang saya, tolong. Nah, itu enggak apa-apa. Karena meminta perlindungan kepada selain Allah dan dia sanggup itu bukan syirik. Yang kedua, meminta perlindungan kepada selain Allah yang tidak mampu dia melakukannya. Enggak mampu dia melakukannya. Umpamanya ibu ngomong sama tetangga, tolong pindahkan bangunan rumah saya sudah pindah rumah di kebun. Tolong pindahkan rumah saya ke sana. Enggak bisa lah dia ngangkut rumah gitu ya, kayak jin ifrit saja. Nah, itu kan meminta sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Nah, itu haram, tidak boleh gitu ya. Nah, bahkan bisa sampai kepada kesyirikan, seperti meminta perlindungan kepada jin tadi, kepada dukun tadi, itu sampai syirik. Bahkan syirik besar tuh, seperti dalam surah Jin ayat ke-6 tadi. Ya. Kemudian meminta perlindungan kepada yang sudah meninggal, kepada kuburan-kuburan. Mereka tidak sanggup dimintai perlindungan, maka itu tidak boleh. Ya, ini khulasoh kesimpulan dari bab ke-13. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silahkan. Bentar, ini baterai mau diganti, nggak dengar. Bentar. Itu pakai baterai, Bu. Oke. Yang ini, ambil deh. Enggak, itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Waalaikumsalam. Di awal malam itu maghrib itu kan kita mulai keluar itu kan boleh nggak memberitahu kepada anak-anak bahwa ketubaran siang dan malam dan sampai malam itu kita tidak boleh keluar di masa. Ya, alhamdulillah. Ya kalau memberitahu dengan jelas, tidak apa-apa. Pamannya anak ini dekat-dekat azan bilang, nak, jangan keluar rumah. Ini kata Nabi, nah gitu dijelasin Ibu ya. Kata Nabi bahwa jam-jam segini ini setan lagi main-main. Nah, jangan keluar gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, tapi didoktrin nanti kalau sudah selesai maghrib, enggak apa-apa. Nah, karena setannya sudah enggak ada gitu ya. Jadi dijelaskan rinci. Jadi anak itu nanti kerekam. Jangan keluar. Nanti kesambet setan.
Main-main gitu saja ya takutlah anak-anak tuh. Ya, jangan keluar nanti diculik setan. Jadi terdoktrinlah takut sama setan. Tapi kalau dijelaskan baik-baik, nak jangan keluar nih jamnya setan lagi berkeliaran tuh di luar tuh. Nanti aja habis maghrib. Jadi dijelaskan waktu yang boleh sama waktu yang tidak boleh. Itu kan tidak menakut-nakuti. Itu ngasih tahu namanya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa mau bertanya? Ya. Di luar tema ya. Iya, enggak apa-apa. Mungkin pertanyaan anak ini mewakili ibu-ibu yang jualan yang lainnya mungkin ya. Iya. Begini Ustaz, Ina namanya. Jadi di sana saya punya warung nih ya. Terus saya mau sedekah. Memang benar-benar dalam hati saya, niat saya itu mau sedekah gitu. Misalnya saya mau sedekah nasi kotak 50 bungkus Jumat berkah. Cuma selainnya lillahi ta'ala, saya juga coba saya pasang stiker ya, ada nomor HP-nya. Mana tahu nanti ada yang suka akan sama saya. Nah, seperti itu gimana Ustaz? Boleh tidak sedekah yang seperti itu? Syukron. Iya, itu namanya nyelam ke sungai sambil minum air gitu ya. Iya. Bentar Bu, sabar. Jadi gini Bu ya. Amalan karena dunia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Contoh, orang berangkat haji. Memang tujuan haji itu hanya karena dunia. Tidak ada karena Allah sama sekali. Memang dia ingin dapat titel hak atau hajah saja. Malulah, saya ini kaya, banyak duit, di pasar dan dipanggil bu haja terus, padahal saya nggak haji, itu kan. Jadi terpaksa dia haji, karena udah dipanggil tetangga bu haja terus. Nah, paksalah dia haji supaya betul-betul hajah gitu kan, ada sertifikatnya. Nah, kalau ini bukan karena Allah, maka batal tuh amalannya. Ia haji sah hajinya, tapi nggak dapat apa-apa. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, dia haji, tapi lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah hajinya itu. Tetapi karena dia juga bisnis emas, akhirnya dia terpikir, kan di Arab itu emas murah, karatnya bagus-bagus. Sekalian saya kulaan. Gitu Bu ya. Tapi dia memang haji. Soal nanti di sana dapat emas murah atau dapat emas mahal, terserah. Kalau murah saya beli, kalau mahal ya ngapain juga, sekalian aja gitu ya. Kata ulama, kalau yang seperti ini tidak membatalkan haji, tetapi mengurangi pahala. Ya, kalau bentuk yang kedua ini mengurangi pahala. Kemudian yang ketiga, memang dia berangkat karena Allah. Betul-betul karena Allah. Nggak ada tendensi dunia sedikit pun. Tiba-tiba pulang dipanggil Pak Haji Bu Hajah. Maka kata Nabi, itu adalah busyrul ajil. Itu namanya kabar gembira, nikmat yang disegerakan di dunia. Ya kan niatnya karena Allah, kalau orang panggil Pak Haji, alhamdulillah. Itu namanya busyrul ajil. Kebahagiaan yang Allah segerakan di dunia dipanggil Pak Haji. Ibu ini tergolong yang mana? Ketika ngasih berkah Jumat itu. Yang pertamakah, yang keduakah, yang ketigakah? Contoh yang pertama. Ibu berkah Jumat. Memang niatnya promosi. Ya kan? Enggak ada sama sekali niat sedekah itu, niat promosi saja. Tempeli di situ iklan gratis bahasanya. Ini tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, berkah Jumat memang lillahi ta'ala, ya kan? Tetapi ya mungkin sekalian ngiklan di situ. Nggak apa-apa, tapi ngurangi pahala, Bu. Yang kedua ini. Kayak pertanyaan Ibu tadi kan, itu ngurangi pahala. Ya. Kemudian yang ketiga nih, lillahi ta'ala, enggak ada tulisan promosi-promosian. Pokoknya saya Jumat berkah. Jangan disebut nama saya, hamba Allah saja. Tiba-tiba orang nyari, kok enak lah pesanan ini. Ini siapa lah ini yang buat. Dicari-cari, oh Ibu Anu. Bu ya.
Itu namanya busrul ajil, Bu. Itu namanya kabar gembira yang disediakan tanpa disengaja rezeki Allah dibentangkan. Dan biasanya yang ketiga itu yang dibentangkan rezekinya. Karena kalau sedekah itu jangan putus asa. Karena Rasul mengatakan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pasti ditambah, ditambah, ditambah. Pasti orang yang makan itu pasti nyari, enak sekali nih, ini siapa nih yang masak nih, ibu nama ini mana ini, kok rendangnya mantep banget gitu ya, kok ininya tunjangnya enak sekali nih, gitu ya. Jadi seperti itu. Milih yang mana tuh? Tiga-tiga hukum ini. Silakan ibu yang nilai. Wah, iya. Ya. Doa masuk kamar mandi itu kan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan. Nah, begitu anak-anak tahu artinya itu, biasanya mereka memang takut kamar mandi. Jadi bagaimana kita menerapkan bahwa kamar mandi itu memang tempatnya ini kalau terus tidak perlu ditakutin gitu. Iya. Ya kalau bisa jangan diajari dulu. Artinya kalau takut, yang penting dia dibiasakan doa saja. Ya dibiasakan doa saja. Makanya perlu doktrin itu kepada anak-anak itu berani. Nah, jangan takut setan. Setan itu sebenarnya takut loh sama adik. Ya. Setan itu kalau lihat adik lari loh, gitu ya. Pokoknya dibuat berani aja dia. Ya. Tapi kalau umpamanya ditakut-takuti, jadilah dia kan. Kalaupun umpamanya lama-lama, ya bahasanya jangan lama-lama, ada setan di situ. Oh itu kan takut jadi anak-anak kan, kan gitu kan. Satu sisi ada manfaatnya Bu, karena apa? Akhirnya dia sebentar aja di kamar mandi, ya kan? Karena kan nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Aneh di zaman sekarang ini kamar mandi lebih baik daripada kamar tidur. Ya kan Bu, ada tuh kamar mandi itu masuk dicantik-cantiknya kamar mandi. Harga kamar mandi itu 7 kali lipat harga kamar tidur tuh. Aneh zaman sekarang ngapain lama-lama di kamar mandi itu kan. Kamar mandi kan cukup untuk buang hajat, mandi sudah selesai. Ya kalaupun ada kebutuhan umpamanya kan kayak sekarang ini ada kamar mandi, ada bak untuk sauna di kamar mandi, ya itu kan tidak setiap hari. Ya sewaktu-waktu aja. Ya intinya Bu tetap diajarkan di doktrin anak itu supaya berani lah, ya kan. Wallahu a'lam. Sendiri. Ya, bisa ada yang tanya? Enggak, kita tutup. Baik, kita tutup saja. Subhanallah,